Salam Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita kembali bertemu di dalam renungan pagi, tetapi sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Bapa buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Engkau bangunkan dari tempat tidur kami, dan Engkau ingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang menjadi kekuatan kami menjalani hari ini. Karena itu Bapa dalam sorga, sebelum kami memulai aktivitas kami mengundang Engkau untuk memberikan kepada kami roh kekuatan, roh pengetahuan dan hikmat, supaya kami berhikmat dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ramah berarti baik hati, sabar, pengasih, dan penyayang. Sopan serta bertutur kata yang baik dan lembut, serta memiliki budi pekerti yang baik. Itulah ciri khas orang yang ramah. Orang ramah sangat menghargai dan menghormati orang lain, dan cenderung berempati sebelum berbicara. Saudara yang dikasihi Kristus, Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus agar hidup mereka yang pertama tadi katakan ramah seorang terhadap yang lain. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka ramah kepada setiap orang. Bukan memandang orang, tetapi setiap orang. Karena itu kita katakan dimensi ramah di sini adalah interaktif, dua arah dan timbal balik. Maksudnya, jangan kita berharap orang lain saja yang ramah, tapi justru terutama kita. Jangan kita menuntut orang lain ramah kepada kita, tetapi kita tidak berbuat seperti itu. Karena itu dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus mengingatkan supaya ada dua arah. Kalau kita menginginkan orang ramah kepada kita, maka kita juga harus membuktikan itu terlebih dahulu di tengah-tengah kehidupan kita. Keramah tamahan kepada orang lain harus dimulai dan dilakukan tanpa pandang bulu oleh kita. Kepada siapapun, yakni kepada semua orang, kitalah yang harus memulainya. Itulah yang harus kita ingat di tengah-tengah kehidupan kita. Rasul Paulus juga melengkapinya lagi dengan hidup penuh kasih mesra. Tapi yang pertama dia katakan, kita harus ramah kepada semua orang, lalu dilanjutkan dengan hidup penuh kasih mesra. Kita diminta untuk hidup dalam kemesraan bersama dengan sesama. Jangan ada dengki, jangan saling menyalahkan, apalagi saling menyerang. Karena itu tidak diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Tapi kita harus hidup dalam interaksi yang tulus dan kudus bersama sesama yang ada di sekitar kita. Jika ada yang menyakiti kita, kita harus mengampuni dia. Karena kita semua diajarkan untuk hidup saling mengampuni, bukan saling mencela dan mendendam. Siapapun dan kesalahan apapun yang dilakukan sesama harus kita mengampuninya. Karena Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita dan Dia sudah menunjukkan keteladanan kepada kita dengan sepenuhnya menghapus catatan dosa kita berkat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengingat itu di tengah-tengah kehidupan kita. Segala hal yang sesungguhnya pantas kita dapatkan untuk menanggung hukuman telah dibersihkan.
telah dibersihkan oleh Tuhan sebab Allah telah mengampuni kita. Ketika kita menerima kebenaran firman, kita merasa semakin sulit untuk menyimpan dendam terhadap orang lain. Apapun yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita, kita tidak akan pernah bisa mengampuni orang tersebut lebih dari tulusnya Tuhan telah mengampuni kita. Ketika Tuhan tadi sudah memberikan keteladanan kepada kita dengan menunjukkan Dia mengampuni kita, segala dosa kita diampuni, maka kita juga harus mengampuni Dia. Itu sebabnya dikatakan di dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti ketika kita meminta kepada Tuhan untuk kita diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. Supaya apa yang kita minta di dalam kehidupan kita, maka akan terwujud itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dengan cara hidup yang penuh keramah tamahan itu, maka orang Kristen dalam kehidupannya dengan sesama dapat menjalin kemesraan. Hidup dengan kasih mesra menunjukkan bahwa kita telah hidup sebagai keluarga dan jemaat Kristen yang dewasa. Apapun dosa sesama kita dan bagaimanapun kesalahan yang telah dilakukannya kepada kita, terimalah dan ampunilah mereka. Seperti Bapamu di sorga telah mengampuni segala dosa kita tanpa syarat. Kita ingat itu, bahwa Bapa yang di sorga telah mengampuni kita tanpa syarat. Karena itu kita harus saling mengampuni. Dia mengampuni dan mengasihi kita secara luar biasa. Itulah keteladanan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita harus mengampuni sesama karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengampuni dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sehingga semakin berkenan dan diberkatilah kehidupan kita dan keluarga dalam segala hal. Sekarang sampai selama-lamanya oleh kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi saya akan membacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada juga pada saat ini kita diingatkan supaya kita ramah seorang terhadap yang lain, supaya kita penuh mesra dan saling mengampuni, tidak ada dendam di antara kita. Karena Tuhan sudah memberikan keteladanan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dia sudah terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita juga harus meneruskan dan meneladani, mencontoh dan meniru apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita hidup berdampingan, hidup di dalam damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali dalam kehidupan kami. Memang Bapa, di dalam realita kehidupan kami, seringkali kami saling balas-membalas dan sudah hilang kasih mengasihi. Dan mungkin ada juga saling mendendam. Tetapi melalui firman hari ini, walaupun hati kami disakiti, kami harus mengampuni karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kami. Dan Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kami. Dan ketika kami berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kami, maka kami juga harus mengampuni sesama kami. Supaya kebahagiaan damai sejahtera itu tetap terpancar di tengah-tengah kehidupan kami. Bantu tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Kalau dari diri kami sendiri, kami memang benar tidak akan mampu. Tetapi ketika Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, kami pasti dan dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.